Oke, selamat siang ya. Hari ini mau saya jelaskan tentang kelistrikan. Apa yang kalian pahami tentang kelistrikan? Apa? Kelistrikan sepeda motor ya, orang kelistrikan rumah, kelistrikan sepeda motor. Iya, Apa yang kalian ketahui? lampu. Lampu itu ana listrike. Aki. Aki. Apa nih? Kiprok. Kiprok. CTI. Seberapa penting kelistrikan ada di sepeda motor? Apakah biasa aja, nggak ada listrik nggak masalah, atau penting sekali? Sangat penting. Nah, penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada listrik, Biaja. ganggu penerangan ya. Langsung sen. Gue santer kan bisa. Mantuku kok nang lampu biasa. Iya, tak tahu ganggu Jadi listrik di sepeda motor itu penting sekali ya. Tanpa adanya listrik, motor kalian nggak bisa menyala. Jadi motor kalian itu menggunakan sistem motor bensin, ya. Motor bensin itu perlu yang namanya percikan api. Percikan api berasal dari yang namanya listrik. Nah, listrik mesinmu nggak bakalan nyala, ya. Jadi motor jangan naik nyala lagi. Oke, jadi untuk di sepeda motor sendiri itu ada beberapa komponen atau kategori kelistrikan. Yang pertama yaitu pengapian. Ya, pengapian. Kenapa kok harus ada pengapian? Karena motor bensin perlu yang namanya percikan api. Jadi syarat terjadinya pembakaran itu ada 3 ya. Yang pertama bahan bakar. Ya, pasti ada namanya bahan bakar, bisa bensin, pertalite, pertamax, itu bahan bakar. Terus yang kedua adanya oksigen atau udara. Terus yang ketiga adanya percikan api, itu motor bensin. Ya, tanpa adanya percikan api, ya nggak bakal terjadi yang namanya pembakaran. Jadi ketiga syarat ini harus terpenuhi semuanya. Nggak harus 2 ataupun 1, harus 3-tiganya harus ada. Maka di motor bensin atau sepeda motor itu ada yang namanya sistem pengapian. Yang kedua nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Yang kedua ada yang namanya sistem pengisian. Apa yang diisi di sepeda motor kalian? Yang hubungannya dengan listrik ya, bukan isi angin. Apa yang diisi? Aki ya. Ini aki. Jadi aki itu sendiri adalah baterai. Ya, salah satu baterai. Terus yang ketiga kategorinya yaitu kelistrikan aksesoris seperti lampu, sen, klakson dan sebagainya. 3 kategori kelistrikan yang ada di sepeda motor. Hari ini kita pelajari tentang baterai ya. Nih, baterai. Baterai sendiri ada 2 jenis. Yang pertama jenis baterai basah Kering. dan kering. Artinya yang kering ini di sini ada kodenya ya. MF, ada enggak? MF. Kit. MF itu artinya maintenance free, tanpa perawatan. Jadi maintenance itu perawatan, free itu bebas perawatan. Berarti ini tanpa perawatan, usah dulu pasang juga sebar. Beda sama yang ini. Kalau ini model basah perlu yang namanya perawatan. Pengisian. Harus ngecek air, ketinggian air dari elektrolitnya sesuai atau enggak. Terus dicek apakah terjadi kebocoran dan sebagainya. Itu ya. Ini yang basah, ini yang model lama, ini yang model baru. Sekarang banyak orang yang sudah meninggalkan yang basah, cari yang lebih praktis. Ya. Pasti harganya lebih mahal ya. Kelebihan dan kekurangannya pasti ada. Yang ini pasti lebih murah, ini lebih mahal. Ya. Ini harus ngisi dan sebagainya, ngecek airnya, ya ini nggak usah. Terus lanjut. Baterai sendiri ini sangat penting atau vital sekali di sepeda motor. Apalagi yang motor-motor keluaran terbaru. Itu wajib ada yang namanya baterai. Kenapa harus wajib? Karena dia untuk start awal. Jadi mesin itu bisa nyala adanya baterai ini. Kalau untuk motor matic, contoh seperti PCX, itu kan nggak ada yang namanya kickstarter. Apalagi dia matic. Ya. Cara untuk menstartnya harus pakai yang namanya baterai atau api. Kalau nggak ada api, motormu nggak bakalan bisa nyala. Nunggu surung, nggak bisa. Paling tuntun ya. Tapi surung untuk menyalakan start awal.
Beda kalau untuk motor-motor sport atau motor-motor cup itu bisa kalian start menggunakan Gigi. dorong ya, dorong dimasukkan gigi, terus giginya kalian lepas, nyala, kopengnya nyala ya. Kalau untuk motor-motor matic nggak mungkin, gue suruh ya orang bakal nyantol ke mesin. Oke. Jadi untuk sekarang motor-motor sekarang baterai ini penting sekali. Ini sumber listrik pertama saat mesin belum nyala. Jadi start awal itu menggunakan electric starter, membutuhkan yang namanya sumber listrik. Ya ini baterai. Ya. Hari ini kita pelajari tentang baterai, di mana pemeriksaan baterai itu sendiri. Lanjut ya. Oke, untuk baterai sendiri ini perlu yang namanya pemeriksaan. Dicek terutama yang model basah ya. Kita jelaskan dulu yang model basah. Jadi baterai yang ada di sepeda motor perlu yang kalian periksa. Apa yang harus diperiksa? Yang pertama yaitu terminal ini. Ini diperiksa. Apakah terjadi yang namanya kerak atau korosi? Biasanya kena itu apa? Airnya itu apa? Ya. Jadi kan ini kan penguapannya berlebih ya. Pecah, bisa pecah ya mas. Penguapannya berlebih, lah ini Pecah bisa menimbulkan korosi terhadap yang namanya terminal. Merah, terus memutih, warnanya putih. Ini sangat mengganggu ya. Ini harus dibersihkan. Arah bersih, arus ini tidak bisa bergerak dengan baik. Artinya, jadi arus yang harusnya lancar menuju ke kabel, terus ke komponen yang perlu aliran listrik, lah ini terhambat oleh yang namanya kotoran. Nah ini harus dibersihkan. Bisa kalian bersihkan dengan amplas ataupun pelan aja ya, karena itu kan bahannya ini bahan timah, ini gampang aus. Bersihkan atau dikerok pakai cutter juga boleh. Yang penting nggak ada pembatas antara terminal dengan kabel atau sekun. Ini namanya sekun baru kabel ya. Nah, sekunnya ini antara sekun dan terminal ini nggak boleh ada penghalang. Ya ibaratnya kabel itu sebagai pipa untuk menyalurkan yang namanya arus. Pipa itu kalau sampai sambungan pipa antara toren, ini sebagai toren ya, toren terus pipa itu sambungannya ada yang namanya kerak atau ada hambatan, yo alirannya akan melambat, bisa jadi sampai nggak ada aliran ya. Ini ibaratnya kotoran yang ada di saluran pipa ya. Lanjut, jadi periksa dulu terminalnya apakah terjadi kerak atau enggak. Terus selanjutnya pemeriksaan ini volume elektrolit. Volume elektrolit itu artinya ya volume air aki. Air aki itu elektrolit ya, nama gaulnya elektrolit. Nama bengkelnya ya air aki. Dicek kondisi ketinggian atau volume harus di antara up dan low, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya, harus di antara itu. Yang penting ngisimu nggak di bawah, nggak di atas ya, harus di antara ini. Kenapa nggak boleh kurang ya? Nah kalau kurang, sel-sel ini harus terendam air aki. Kalau nggak terendam dia akan rusak ya, harus terendam biar arus yang dikeluarkan juga sempurna. Yang harusnya 12 volt karena ini nggak terendam semua, akhirnya keluarnya cuma 10. Dan nggak boleh lebih. Kalau lebih penguapannya akan berlebih. Kalau ini penguapannya berlebih, ini sangat berisiko tentang korosi ya. Karena air aki ini bisa kalau kena besi gampang korosi. Ya, jadi harus di antara low dan up. Jadi kalau kurang tinggal dijawab, kalau lebih kurangi. Tinggal ini buka tutupnya. Jadi setiap sel ini berdiri sendiri ya, isi DDW. Jadi di kotak-kotakan ini menghasilkan 2,1 volt. Setiap kotak ini ada 6 kali 2,1 berarti 12,6. Jadi tegangannya kalau normalnya itu 12 ya. Enggak pakai koma, tapi realnya itu 12 sekian. Terus batas minimal dari Honda itu sendiri itu 12,2. Jadi kalau 12,2 perlu dicas. Kalau masih 12,3 masih aman, enggak masalah. Lanjut ya. Jadi pemeriksaan air. Terus pemeriksaan kotak baterai. Kondisi kotaknya terjadi retak atau enggak. Ya, karena ini menampung yang namanya cairan di dalamnya.
H2SO4 ya. Nenek nenek. Jadi di sini terjadi yang namanya reaksi kimia antara plat dan Kopi. elektrolit atau air aki yang bisa menghasilkan yang namanya listrik. Lanjut ya. Tadi pemeriksaan. Terus selanjutnya pemeriksaan tegangan. Ya, tegangan dari baterai itu sendiri. Gimana cara pengecekannya? Kita menggunakan yang namanya alat. Jadi yang namanya ngukur itu pakai alat. Orang-orang kilo-kilo pakai alat semuanya. Jadi kalau ngukur tegangan pakainya apa? Alatnya Kilometer. mikrometer, Iya. Multi. Multitasker. multitester. Kenapa dikatakan multi? Karena dia bisa mengukur lebih dari satu. Multi ya. Bisa atau kalian sebutkan untuk mengukur tegangan apa? Voltmeter juga bisa. Volt itu satuannya meter, berarti untuk alat untuk mengukur tegangan baterai. Nah ini salah satu contoh multitester analog. Setiap merek nanti pasti beda-beda ya. Yang penting kalian bisa memahami arti dari kode-kode ini. Ya. Sebelum kita pakai yang namanya multimeter yang digital, kita pakai yang analog dulu sebagai dasar kita. Jadi sekolah ya perlu yang namanya dasar. Nanti kalau secara prakteknya kita menggunakan yang digital karena lebih akurat. Apalagi yang motor-motor injeksi itu harus pakai koma-koma ya. Lanjut. Sebelum kita mengukur tegangan, kita harus pahami dulu ini tegangannya berapa. Jadi bisa menentukan alat ukur ini. Penggunaan selektor ini harus sesuaikan dengan tegangan yang mau diukur. Standar dari tegangan baterai berapa? Piro tegangannya piro? Mau saya sebut loh. 12 volt. 12. Standarnya 12 ya. Jadi ngomongnya standarnya tegangan berapa 12. Jadi kita harus mengukur, bisa menentukan ini selektor ini. Sebelum menggunakan alat ukur ini, kita perlu yang namanya kalibrasi. Tujuannya apa? Supaya akurat pengukurannya. Nolnya ini harus mulai jadi nol. Jadi kalau kalian ngisi di SPBU, kadang kan yang SPBU bagus kan mulai dari nol ya mas. Nah itu tujuannya supaya pengisiannya pas. Ya, sama halnya ini alat ukur ini perlu yang namanya kalibrasi. Caranya, jadi kita mau mengukur tegangan, kita arahkan selektor ini ke off, ya off. Ini ya tanahnya ini ya, bukan ini sama ini off. Terus kita lihat jarum nih, ini harus menunjukkan angka 0 karena startnya dari 0 ya. Kita harus menunjukkan angka 0. Kalau belum 0, ini tinggal diputar pakai obeng main. Kalau ini putar ini bukan bergerak. Nah, 0, ini mulai dari 0. Baru kita bisa mengukur tegangan dari baterai ya. 0, terus kita pilih selektornya. Karena kita mau mengukur 12, kita arahkan ke 50. Kenapa kok ke 50? 50 ini artinya untuk mengukur 0 sampai 50 volt. Karena kita mau mengukur 12 ya kita harus 12 ini kan di antara 0 sampai 50. Kalau di bawahnya kan 10. Enggak bisa. Ya, maksimal 10. Padahal kita mau mengukur 12 kan nggak bisa. Kayak 50. Terus tegangan arus yang ada di baterai itu arusnya AC atau DC? AC. DC aja apa? DC apa AC? DC. DC itu artinya arus searah ya. Kalau AC arus bolak-balik. Kita bisa memahami kalau bolak-balik berarti colokan ini positif negatifnya bolak-balik apa salah. Contohnya listrik PLN itu AC ya. Ibu bolak-balik nyoloke TV bolak-balik ora masalah. Karena dia bolak-balik. Arusnya bolak-balik atau AC. Kalau baterai, semua baterai itu harusnya DC. Ada min plus, pokoknya gerono lambangin min karo plus ini DC. Ya searah. Ini nggak boleh kebalik, masamu min yang min plus yang plus. Bolak-balik rusak alat. Sing kayak listrik rusak ya. Terus kita bisa ukur. AC terus Ya, hitam itu negatif, merah positif. Ya, dia akan bergerak. Karena tadi kita pakai skala 50, sini 50, berarti ini lihat di sini ada angka 50. Ada 10, 50, 250. Nah, kita lihatnya yang tengah, berarti 50 ini. 50, sini 40,
30, 20, 10, 0. Nah, kita lihat pergerakannya berapa. Berapa? 10 10 lebih atau 10 pas? 10 lebih sedikit. Nah, jadi karena analog ya cuma kira-kira. Ya, kalau dilihat di sini kan ada 10, jadi pembagiannya setiap stripnya ini 1 volt. Kalau lebih 1 berarti 11. Lebih 2 12. Ya, tadi lebihnya berapa? Lebihnya 5. Ya 11 lah. Ya, Kurang lebih 11. kurang lebih 11. Ya bisa akurat ya, karena analog cuma perbandingan dari Jadi langsung skala. dibulatkan. Coba kita cek pakai yang digital. Digital sama ada selektornya ya. Kita arahkan dulu karena kita mau ukur tegangan, kita arahkan ke volt. Oh ya tadi ya. Kalau yang DC itu berarti ini ada kodenya DCV. Sini ada ACV. Berarti untuk ukur AC, ini ukur DC. DC. Ada lambangnya. Ini juga ada lambangnya. Gambar gelombang itu berarti AC. Kalau DC nanti yang strip. Nah, ini sama, ini ada V berarti untuk volt. Terus di sini ada lambangnya DC dan AC. Berarti artinya untuk mengukur AC dan DC jadi satu selektor ini. Ya kita arahkan ke volt. Terus ini kalau sudah selesai diarahkan ke off ya. Biar awet baterainya, kan di sini ada baterainya. Ini sama analog itu ya, baterainya off. Jadi kalau mengukur ini arahkan dulu, baru kita tempelkan. Bukan kita tempelkan dulu, baru kita puter. Rusak gua alat ukurnya. Arahkan ke tegangan, terus kita ukur sama merah positif. 10,7. Ya, akan muncul ya. Ya, kurang. 10,75. Kalau mengukur ya, kalau udah muncul angkanya tekan hold. Otomatis kunci ya. Apa yang mengukurnya dikali dengan nah. Berarti kalau 10,75 seharusnya kaki itu dicas ya, Pak? Ya, karena di bawah standarnya 12,2 ya. Itu untuk pemeriksaan baterai ya, tegangan tadi. Terus untuk pemasangan baterai di sepeda motor ataupun di alat cas itu ada aturannya ya, ada SOP-nya ya. Jadi kalau untuk memasang, kalian pasang dulu yang konektor yang positif, baru yang negatif terakhir. Kalau melepas, negatif dulu, baru yang positif. Tujuannya apa? Untuk mengurangi percikan api. Jadi kalau yang negatif ini yang pertama ataupun terakhir saat melepas, ini percikannya lebih rendah daripada yang positif. Karena arus yang besar itu di positif. Jadi arus itu mengalir dari positif ke negatif, maka dia lebih rendah. Jadi nak masang motor ya positif dulu, baru negatif. Kalau Nak melepas negatif dulu baru dan positif. Berarti dibalik. Balik. Pokoknya ya intinya ini kan kalau posisi menyambung arus saat melepas ya ini yang pertama. Ya, pas melepasnya ini kan ada yang namanya loncatan api, loncatan listrik. Karena di negatif dia kecil. Saat melepas ataupun memasang itu terakhir. Saat masang berarti dia yang terakhir, saat melepas yang pertama. Paham maksudnya ya? Sampai sini ada yang tanyakan untuk pemeriksaan baterai? Ya. Oke, untuk hari ini nanti kita latihan mengukur, terus meriksa, terus cara pengecasan itu gimana, terus cara pemasangan di sepeda motor. Oke.